Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mussalina ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kami berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan pemahaman semua materi yang akan kita pelajari ini. Ya hadiniyah, Al-Fatihah. Selesai. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, kami cintai, kami sayangi, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang naratif teks. Alangkah baiknya coba kalian sambil membuka buku LKS atau modul. Di situ juga kita akan mempelajarinya. Materinya sama karena materi hari ini saya ambil dari buku tersebut. Selanjutnya, definisi naratif teks, yaitu naratif teks adalah suatu jenis teks yang berupa cerita, khayalan, kisah nyata yang direkayasa, atau dongeng. Naratif teks menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Kalau di dalam buku modul itu mungkin penjelasannya menggunakan bahasa Inggris, tetapi untuk di video ini dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia, menambah kalian lebih paham lagi tentang definisi naratif teks atau materi naratif teks. Saya ulangi sekali lagi, definisi naratif teks. Naratif teks adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan, kisah nyata yang direkayasa atau dongeng. Naratif teks menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Tujuannya apa? Tujuan naratif teks itu. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembacanya atau menghibur para pembaca. Struktur naratif teks di dalam buku menyebutkan ada 3. Yang pertama yaitu orientation. Apa sih orientation itu? Orientation merupakan salah satu ciri khas atau struktur naratif teks yang pasti ditulis pada awal sebuah cerita. Dalam orientation biasanya dimulai dengan pengenalan para karakter, kapan terjadinya sebuah peristiwa, latar belakang cerita, dan penjelasan lainnya agar pembaca paham dan kenal dengan dimensi dalam cerita. Garis bawahnya yaitu orientasi itu pengenalan. Kemudian struktur berikutnya itu ada klimaks atau complication. Nah, apa sih complication itu? Tadi orientasi atau orientation yaitu pengenalan. Setelah pengenalan, cerita akan langsung diikuti oleh konflik dan permasalahan yang disebut juga sebagai klimaks atau complication. Nah, berarti klimaks atau complication itu yaitu masalah. Ya. Masalah yang disampaikan dalam narasi biasanya melibatkan karakter utama dalam sebuah cerita,
Dalam bagian ini pembaca biasanya sudah mulai mengetahui siapa saja tokoh antagonis dan protagonis. Antagonis itu apa sih? Dan protagonis itu apa? Kalau belum paham, lihat Kamus Bahasa Indonesianya. Kemudian struktur naratif teks yang ketiga yaitu resolution. Nah, resolution itu apa? Ini penjelasannya. Masalah sudah terjadi. Tadi orientation tadi pengenalan, kemudian ada climax atau complication yaitu masalah. Nah, sekarang ada resolution. Kita pahami dulu apa sih resolusi itu. Masalah sudah terjadi, akhirnya kita sampai di penutup sebuah cerita yang disebut sebagai resolution. Oh, berarti resolusi adalah penutup. Biasanya dalam bagian ini ada penyelesaian dari masalah yang ada di bagian komplikasi tadi. Masalah yang diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk. Nantinya sebuah cerita akan memiliki happy ending atau akhir yang menyenangkan atau sad ending, akhir yang menyedihkan. Namun terkadang sebuah cerita bisa juga diakhiri dengan twist ending, bahkan ending yang menggantung atau untuk mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya, biasanya teks yang memiliki ending ini terdapat pada genre misteri, thriller, atau horor. Nah, inilah penjelasan tentang naratif teks. Saya ulangi, tadi strukturnya ada 3. Yang pertama yaitu orientation. Orientation itu pengenalan tokoh, tempat, dan sebagainya tadi di depan. Ini intinya saja saya sebutkan. Orientasi itu pengenalan, complication itu adalah permasalahan, yang ketiga ada resolution yaitu penutup. Nah, penutup cerita di teks ini menyebutkan kadang ada yang menyenangkan, juga ada yang menyedihkan. Inilah yang disebut dengan naratif teks. Jangan lupa bukunya dibaca dan tugasnya pun juga dikerjakan. Tugasnya ada di buku, di LKS atau di modul tersebut, halaman 6 yang B. Saya ulangi sekali lagi. Untuk tugasnya menjawab soal uraian di halaman 6 yang B. Cukup jelas ya? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi atau penjelasan materi tentang naratif teks. Andaikan belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya. Thank you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.